Halo, salam berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Putu Yulida Rayanti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Buleleng. Kali ini, saya akan melakukan diseminasi berbagi pemahaman budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah merupakan tempat bersemayamnya benih. Agar benih dapat berkembang dengan baik, petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memberikan pupuk, memberikan air, serta membasmi hama. Dari uraian itu, maka sekolah merupakan lahan untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengupayakan sekolah menjadi tempat aman dan nyaman untuk siswa dalam belajar. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin positif dari dalam dirinya sendiri, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila tersebut. Diseminasi ini dilakukan di SD Negeri 1 Banyupo, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Adapun peserta dari diseminasi ini adalah 6 guru kelas, 2 guru mata pelajaran, dan 2 orang tenaga kependidikan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat berbagi pemahaman budaya positif sehingga dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga dapat menuntun siswa menuju profil pelajar Pancasila. Berikut adalah video dari kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengaturkan puja panjenengan umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kade Ayu Yuniati selaku Kepala SD Negeri 1 Banyupo, yang saya hormati rekan-rekan SD Negeri 1 Banyupo beserta staf di sekolah. Marilah kita kiranya mengaturkan puji syukur kehadiran Indonesia yang dewasa, di mana pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Banyupo. Saya selaku pembawa acara, perkenalkan untuk membacakan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, penyampaian hasil diskusi kegiatan hari ini. Dan yang ketujuh adalah penutup. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Kepada petugas dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Di
Memasuki acara berikutnya, doa. Hadirin mohon tetap untuk berdiri. Doa saya ambil alih. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang keempat, sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan yang mengaturkan tanggal jali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas berkat rahmat beliau. Kita keluarga besar SD Negeri 1 Depok dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman budaya positif dari rekan kita, yaitu Ibu Yuli Darayanti. Ibu Yuli Darayanti yang banggakan, beliau adalah CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Buleleng. Begitu juga dengan rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan di SD Negeri 1 Depok yang banggakan telah berkesempatan hadir pada acara yang dilaksanakan oleh Ibu Yuli Darayanti selaku CGP yang akan menyampaikan atau berbagi tentang budaya positif. Ya, yang mohon di sini nanti untuk kedepannya apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Yuli bisa diterima oleh para guru yang lain, pendidik maupun tenaga kependidikan. Apa yang nanti disampaikan, mohon itu dicermati dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Yang pertama yang saya sampaikan, saya merasa bangga selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Depok memiliki guru atau salah satu guru kami bisa mengikuti program pemerintah, ya, program pemerintah dari Kemendikbudristek mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak. Ini nanti dilaksanakan selama 6 bulan. Ini mungkin berapa bulan, sekitar 1 bulan sudah berjalan. Pembelajaran Ibu Yuli nanti yang didapat akan disampaikan di sini, dibagikan kepada Bapak Ibu di SD Negeri 1 Depok, yang harap nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Itu rasa bangga saya karena beliau dapat belajar mengikuti program-program yang ada di Kemendikbudristek. Mudah-mudahan nanti ke depan apapun yang disampaikan, berbagi pembelajaran itu bisa nanti dimanfaatkan juga, bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa nanti diterapkan untuk kegiatan kita di sekolah. Bagaimana nanti budaya positif tersebut bisa nanti membangun sekolah ini ya
sekolah kita semuanya ini berdampak bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Banipo. Intinya nanti di sini saya selaku kepala sekolah merasa bangga kepada Bu Yuli dan mudah-mudahan bisa nanti menularkan dan ada lagi CGP lain yang ada di SD Negeri 1 Banipo. Ya, itu yang nanti saya harapkan kepada Bu Yuli bisa nanti menularkan kepada teman-temannya untuk selalu bergerak dan menggerakkan teman-temannya supaya nanti bagaimana sekolah kita ke depannya menjadi sekolah yang baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah atau visi, misi dan tujuan dari guru penggerak tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada acara ini. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan yang akan diserahkan kepada Bu Yuli sebagai pemateri untuk menyampaikan atau berbagi pembelajaran terkait budaya positif yang telah diperoleh di pembelajaran atau di pendidikan guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan waktu nanti yang kembalikan kepada pembawa acara. Untuk itu Tiang akhiri dengan menghaturkan para santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih atas sambutannya untuk kepala sekolah. Memasuki acara yang kelima, yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Putu Yuli Darana. Kepada Ibu Yuli dipersilakan. Baik, Om Swastiastu, selamat siang rekan-rekan semuanya. Semua masih semangat? Semangat ya. Pada siang ini dengan saya Putu Yudharayanti, guru kelas 2 akan menyampaikan berbagi pengalaman positif budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf guru kepala sekolah, rekan-rekan semua. Di sini bukan saya mengetahui segalanya, tapi saya ingin belajar berbagi. Nanti kalau ada yang kurang ataupun ada yang kurang pas, mohon dikoreksi. Next, Bapak. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya akan belajar pada siang ini. Kita mulai dulu semangat. Saya ada permainan sedikit ya Pak Ibu. Permainannya berjudul Warna Saya. Saya minta mungkin dari depan menyebutkan warna kesukaannya dan maknanya bagi dirinya sendiri. Mungkin saya bisa mulai dari penengah ya, penengah yang ini yang lebih serius. Ya, terima kasih atas waktunya. Permainan warna. Kalau warna saya yang saya sukai warna biru. Arti dari warna biru mungkin itu ketenangan atau kesejukan buat diri saya. Terima kasih. Berarti jiwa penengah itu penuh ketenangan dan kesejukan. Oke, Bapak ya. Nah, mungkin Pak Agung bisa. Terima kasih waktunya. Untuk warna yang saya senangi yaitu warna pink ya. Bukan berarti saya ini pinky boys, tapi karena warna pink itu menurut saya melambangkan kasih sayang. Terima kasih. Berarti kepribadian Pak Agung ini penuh kasih sayang. Bagus ya, kelas 4-nya suka juga sama Pak Agung ya. Oke. Ayo sekarang guru bahasa Pak, guru agama kita. Dari tadi sudah ada warna biru, sudah ada warna pink, kalau saya warna putih. Warna putih menurut saya netral, jadi warna apapun yang dicampur dia tidak akan menghilangkan warna orang lain itu. Jadi saya akan belajar menerima orang lain itu tanpa harus merubah orang lain itu masuk ke dalam diri saya sebelumnya. Jadi saya harus
belajar mana mungkin seperti itu. Oke, baik ya. Dan kehormatan untuk kepala sekolah kita tahu biar tahu warnanya. Baik, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Kalau saya sukanya semua warna sih suka, itu tergantung tempat situasinya. Tapi yang paling suka itu warna hijau. Kenapa hijau? Karena hijau itu sejuk. Ya, kalau dipandang itu lebih nyaman, seperti itu pandangannya. Saya suka warna hijau. Terima kasih ya. Warnanya buku kepala sekolah hijau menyejukkan. Berarti dia ibunya bisa menunjukkan kita semua di sekolahnya sesuai dengan karakter kepemimpinannya. Sudah semuanya ya, sudah sebagian besar menunjukkan warnanya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua untuk yang hari ini. Oke, kita mulai next Bapak. Kita mulai budaya positif yang pertama itu ada disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih arti disiplin itu? Banget? Menurut saya disiplin mungkin tentu menaati aturan yang ada, yang berlaku dimanapun itu tempatnya sesuai dengan tempatnya. Tangan dong untuk Pak Nena yang sudah menjawab. Next Pak, kita cari tahu jawabannya sama-sama nih. Nah, ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ya, nah, tapi menurut Dai Gosan, kata disiplin itu adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu arti kata disiplin menurut Dai Gosan. Next Bapak. Nah, nilai-nilai kebajikan di disiplin itu identik dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, yang pertama nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai-nilai dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Itu menurut Dai Gosan. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong dan kreatif. Next Bapak. Nah, kita bisa ambil kesimpulan begini. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan dirinya. Ya, next Bapak. Nah, berbicara tentang kontrol diri, merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal kemudahan manusia. Ya, saya ingin ajak bermain dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu anggap tangan kanannya itu memegang sesuatu, memegang sesuatu. Nah, tangan kirinya kosong ya. Ya, nah, anggap Bapak Ibu memegang sesuatu yang paling berharga. Sekarang ada sebelah kanan kiri Bapak Ibu ada yang ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu semua. Bagaimanapun caranya orang di sampingnya bisa memaksa. Coba dipraktekkan dulu Pak Nengah dengan Pak Agung. Nah, saling membuka. Apakah Bapak akan membuka kepala itu apa tidak? Nah, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena hanya
kekepalan itu, karena saya anggap apa yang saya pegang adalah yang berharga untuk kita. Oke. Nah, dari William Glasser ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, diantaranya guru dapat mengontrol murid, itu ilusi. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba. Nah, motivasi perilaku manusia. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Coba. Nah, motivasi manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke. Yang pertama, motivasi eksternal. Manusia itu cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, manusia itu ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang bisa saya dapatkan apabila saya melakukan hal itu? Tapi kalau motivasi internal, dia bersumber dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa saat saya bisa melakukan itu. Next, Bapak. Nah, kita akan berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Alif Kor mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman, menghukum seseorang. Ya, karena yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, saat diberikan hukuman terus-menerus, siswa akan cenderung membenci kita. Tapi saat kita memberikan penghargaan terus, saat kita tidak memberikan penghargaan sekali saja, dia akan merasa kecewa. Itu kecenderungan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan yang merusak hubungan seperti tadi, saat kita tidak memberikan penghargaan sekali saja, mereka akan kecewa pada diri kita. Ya. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Coba. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Kalau identitas suksesnya kata disiplin tadi ya, konsekuensinya sesuatu yang terjadi, yang seharusnya terjadi. Hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendeknya. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Next, Bapak. Nah, ini posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu itu ada 5. Itu posisi penghukum, posisi teman, posisi pembuat merasa bersalah, posisi pemantau, dan posisi meja. Ya, posisi kontrol dari 5. Coba. Nah, ini dia. Posisi kontrol dulu. Yang penghukumnya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, sehingga membuat orang merasa bersalah. Berceramah, ibu kecewa. Kalau ibu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Seperti itu. Itu adalah posisi guru penghukum.
Masa kamu tidak mau membantu ibu? Itu bahasa sebagai guru, sebagai kontrol, sebagai teman. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Itu perkataan dari guru yang memegang posisi manajer. Ya, hasilnya kalau yang penghukum, kalau guru di posisi penghukum, hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bisa berbohong tidak. Nah, kalau sebagai teman, kalau kita sebagai teman, murid akan merasa ketergantungan. Ya, karena sering kita tolong atau bagaimana, merasa sebagai teman kita terlalu akrab dengan murid, dia akan ketergantungan dengan kita. Ya, nah, kalau pemantau saat siswanya atau mungkin gurunya lain-lain atau tidak mengawasi, siswa cenderung menyesuaikan diri apabila diawasi. Diawasi baru dia mau bersikap baik. Ya. Nah, kalau sebagai manajer, dia sudah muncul penguatan pribadi dirinya sendiri, menguatkan pribadi si siswa. Jadi tidak perlu kita kontrol, tidak perlu kita hukum, dia pasti menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Ini semua Pak. Kita kembali, kita sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa nyaman, rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Itu Pak. Sebelum tadi kita membicarakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hidup, sayang, penguasaan, dan kebebasan. Di sini Bapak Ibu ada tidak sih? Ada sih yang suka ditekan di sini. Bapak tidak boleh, Bapak tidak boleh, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Suka tidak ditekan? Tidak ya. Nah itulah kebutuhan kita. Kita perlu rasa bebas berekspresi. Ya, nah sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan keras. Keyakinan keras itu keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami apa arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik hal tersebut dan tujuannya apa. Nah, seperti ini. Keyakinan kelas. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mereka tidak menyadari apa sih maksud tujuannya, kenapa sih saya harus mengembalikan buku ke tempatnya. Apa sih yang saya peroleh dari saat saya mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, maka dari itu siswa kita ajak membuat keyakinan kelas dengan nilai universal tadi, nilai universal tadi ya. Nah, tanggung jawab, bertanggung jawab. Nah, kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, memang kenapa sih saya tidak boleh mengganggu orang lain? Dia belum nyampe anak-anak. Nanti kita bisa mengajarkan menghormati orang lain. Kita merubah kalimat negatifnya dilarang atau jangan mengganggu orang lain. Masih bersifat kata negatif. Kita rubah ke kata yang positif. Ya, menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita rubah ke keyakinan kelas lebih ke kalimat positif, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen untuk hadir tepat waktu di sekolah. Ya.
Bapak. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih terperinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelasnya. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita tinjau kembali. Saat sudah berjalan, bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Bisa kita revisi lagi. Next, Bapak. Sekarang kita masuk ke restitusi. Menurut proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Itu Pak. Nah, menstabilkan identitas. Tahap yang pertama. Saat siswa merasa membuat kesalahan, guru akan berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, Bapak tahu, Bapak sih tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ya, saya coba. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi kamu tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar
cara lain untuk mendapatkan kebutuhanmu tanpa harus memukul, menyakiti teman, tanpa harus mengejek teman. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Begitu tanyaannya. Yang ketiga, Bapak. Next. Nah, sekarang menanyakan keyakinannya. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Misalkan ada siswa yang mengejek. Tadi mungkin kita membuat kata kelas, menghargai orang lain. Ketanyakan apakah yang kita lakukan, yang kamu lakukan tadi, mengejek teman itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yakini? Nah, yang kedua, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah merasa senang jika mengejek sesuai temannya? Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini semua, Pak. Nah, sudah sampai di akhir, sudah selesai. Nah, dari semua pemaparan tadi, kira-kira ada yang tidak, yang belum, atau mungkin ada yang masih memiliki pertanyaan tentang budaya positif ini? Saya persilakan untuk teman-teman bertanya. Siapa kira-kira? Bu Gusti ya? Bu Gusti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari guru kelas 1, nama saya Ibu Supiayu Ratna Dewi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas pada anak kelas 1? Yang saya tahu anak kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa baca tulis. Nah, itu aja. Mohon maaf, saya mencoba menjawab sepengetahuan saya mungkin, karena tadi kelas 1 masih belum bisa baca tulis. Nah, tapi anak kelas 1 kan suka dengan gambar-gambar, Bu ya. Nah, dari kita bisa aja anak kelas 1 itu menempelkan gambar. Kita tunjukkan mana sih kegiatan yang boleh dilakukan di sekolah, mana yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya, kita tempelkan, kita kasih pilihan ke anak-anak, bebaskan dia memilih gambarnya. Dia langsung disalahkan, oh tidak bagus, jangan salahkan. Baru dia pilih yang mana yang dia yakini. Baru nanti kita akan diskusikan dengan anak, dengan siswa. Kita sepakati dengan siswa. Baru nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan kelasnya kita akan tempelkan di kelas. Terus anak itu kasih dia cap jempol, Bu, sebagai penanda bahwa mereka telah meyakini keyakinan kelas itu. Oke, bisa, Bu? Udah pas? Oke, ada yang lain mungkin? Lupa ya? Ada? Oke. Terima kasih atas waktu yang dikasih. Perkenalkan, nama saya Mary Suryani, saya pegawai perpustakaan. Apakah boleh di perpustakaan dibuatkan keyakinan perpustakaan? Kira-kira di perpustakaan boleh tidak ya? Ada peraturan perpustakaan, Bapak Ibu? Kira-kira? Boleh ya? Iya, boleh, sangat boleh. Enggak ada ya? Sangat boleh. Nah, caranya kita bisa sebarkan angket mungkin di setiap kelas. Lalu kita sepakati bersama mungkin kelas 5 atau kelas 6, kelas yang lebih tinggi 4, 5, 6 yang sudah mengerti.
lebih mengerti, kita urung pendapat dengan kelas 4, 5, 6. Nanti kelas yang lebih tinggi itu yang akan menyampaikan ke kelas yang lebih rendah. Jadi ada komunikasi kelas tinggi dengan kelas tengah. Ya, sepakat tambah. Misalkan tadi merapikan, misalkan di peraturannya merapikan sepatu saat masuk perpustakaan, atau mungkin membaca dengan membaca dengan santai, ya, duduk yang rapi saat membaca misalkan. Oke, bisa Mbak Dek? Diterima Mbak Dek? Mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau menambahkan. Saya sini kan hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih mendahului tahu tentang budaya positif mungkin bisa ditambahkan. Ada lagi? Oh ya, Om Ati. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nilu Anti, selaku guru kelas 3 SD Negeri 1 Bengkok. Ada pun yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli terkait seminar hari ini, yaitu kapan waktu yang tepat untuk pembuatan keyakinan kelas itu? Itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kapan ya sebaiknya dilakukan? Begitu ya, Bantu ya. Keyakinan kelas itu bisa kita mulai, kita buat saat siswa itu masuk di kelas kita, atau mungkin tahun ajaran baru. Ya, saat masa-masa MPLS misalnya. Ya kan ada waktu MPLS itu. Nah, kita bisa ajak siswa baru kita, misalkan ada dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, saat waktu MPLS itulah kita mengajak siswa kita menyusun keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu yang kita yakini selama siswa itu ada di kelas kita, selama setahun di kelas kita. Ya, nanti kalau dia naik ke kelas yang lebih tinggi lagi dengan guru yang bersangkutan lagi. Oke, jadi terima kasih. Oke, sampai di sini masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Tidak pas ya? Pas? Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Yuli, luar biasa sekali ya penjelasannya tentang materialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli bisa diterima dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian hasil diseminasi hari ini yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Ibu Nanti dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku dosen. Saya akan menyampaikan hasil diseminasi berbagi pengalaman positif pada pagi hari ini. Ada yang pertama, yaitu satu disiplin positif adalah pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Terus yang kedua, mengenai kontrol diri itu hanya kita bisa mengontrol diri kita, maksudnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita ya. Terus yang ketiga, keyakinan kelas itu dibuat saat di awal pembelajaran. Terus yang keempat, idealnya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, demikian hasil diskusi untuk hari ini. Dan saya tutup dengan para santri, santri-santri dalam waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anti sudah menyampaikan kesimpulan hasil diseminasi hari ini. Bapak Ibu sudah terasa ya kita sudah sampai di akhir acara. Saya di sini selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja dan tidak sengaja. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini bisa kita akhiri dan saya ucapkan para santri Om Santri Santri Santri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan
selaku kepala sampaikan diseminasi berbagi pembelajaran budaya positif yang telah Ibu Yuli pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuli Darayanti itu sangat luar biasa sekali bagi sekolah kami, tentunya terutama bagi guru-guru kami bagaimana nanti menyikapi atau melaksanakan budaya positif untuk diterapkan di sekolah kami di SD Negeri 1 Banyupoh, bagaimana guru-guru kami memahami apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi terkait materi, ada tentang segitiga restitusi, membuat suatu keyakinan kelas, dan mudah-mudahan nanti guru-guru kami bisa mengambil ilmu tersebut dan diterapkan di kelasnya masing-masing, membuat suatu keyakinan kelas selama 1 tahun ini nanti ke depan anak-anak kami bisa berbuat yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang disampaikan, agar nanti sekolah kami memiliki budaya yang positif sesuai yang diharapkan. Terima kasih, sekian dari saya, dan terakhir saya ucapkan luar biasa dan selamat untuk Bu Yuli terus berproses untuk pembelajaran selanjutnya. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Krisna. Saya guru kelas 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Yuli karena sudah melaksanakan pembahasan tentang budaya positif. Tadi saya tertarik dengan segitiga restitusi ya. Kebetulan di kelas saya terdapat beberapa kasus dan mungkin solusi dari Bu Yuli bisa saya terapkan, dan semoga anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Widya Lestari, guru kelas 5 dari SD Negeri 1 Banyupoh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putu Yuli Darayanti di mana telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami, di mana budaya positif diseminasi yang dilakukan itu memberikan manfaat dan wawasan yang luar biasa bagi kami, terutama di kelas 5 yang siswanya memiliki karakter yang luar biasa. Tadi seperti yang disampaikan tentang kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk mengontrol sikap siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Para Santri. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nibada Sediardini. Saya sebagai guru agama di SD Negeri 1 Banyupoh. Dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli terkait dengan berbagi budaya positif, segitiga restitusi dan kesepakatan kelas sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman. Karena itu sangat saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli karena apa yang disampaikan sangat luar biasa. Dan satu hal buat Ibu Yuli, tetap semangat untuk memberikan pengimbasan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Luar biasa. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Soal, Echa terlihat mencontek pekerjaan temannya. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Echa. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Gimana kabarnya Nah? Baik Bu. Baik ya. Echa kira-kira tahu tidak sih kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Tidak. Nah Echa, tadi saat Ibu kasih latihan soal, Ibu melihat Echa mencontek punya temannya, Putu namanya, benar tidak? Benar Bu. Benar. Kira-kira menurut Echa sendiri nih, mencontek itu baik tidak sih? Tidak baik. Tidak baik, perbuatan tidak baik ya? Iya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, Nak, kenapa sih Echa melakukan hal mencontek tadi? Tadi malam saya tidak dapat belajar Bu. Tidak belajar tadi malam, kenapa Nak? Tadi malam saya keasikan bermain HP. Tadi malam Echa sedang main HP, tidak belajar, lalu sampai sekolah tidak bisa menjawab soal latihannya ya? Iya. Nah, Echa masih ingat tidak sih dengan keyakinan kelas yang sudah buat sama teman-teman kamu di kelas? Masih. Apa salah satunya Nak? Bersikap jujur. Oke, bersikap jujur. Echa ya
yakin nggak sih dalam diri Eca kalau jujur itu penting, nak? Saya yakin sikap jujur itu sangat penting untuk dilakukan. Oh, sangat penting dilakukan ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa Eca lakukan ya agar tidak mencetek lagi? Giat belajar, mengurangi berhati, menjawab semampunya. Nah, tadi Eca sudah meyakini akan melakukan 3 hal tadi, yaitu apa? Belajar giat, mengurangi main HP, dan menjawab semampunya saat ulangan ya. Nah, kira-kira mulai kapan sih Eca mau melakukan hal tadi itu? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Oke, Ibu yakin Eca itu pasti mampu melakukannya karena Ibu yakin Eca itu anak hebat, anak yang giat belajar dan disiplin. Oke, Eca? Oke, Bu. Tos dulu, Eca. Oke, Eca akan bisa kembali ke kelasnya mengikuti pelajaran. Oke, Eca? Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Eca, saya dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ibu. Kasus kedua. Salah satu siswa bernama Budi pagi itu datang terlambat ke sekolah. Ia datang saat sudah mulai pelajaran. Saat itu, guru yang mengajar sudah ada di kelas dan sudah menyampaikan pelajaran. Budi masuk kelas dan melapor pada guru yang bersangkutan. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kenapa begitu lambat saya? Bangunnya kesiangan. Oh, tapi kalau bangun kesiangan, besok biar cepat, Budi harus bangun lebih awal dan tidurnya juga lebih awal ya. Jangan terlalu malam tidur. Baik Budi, silakan ke Pagi Budi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah Budi, kira-kira tahu tidak sih kenapa Ibu panggil ke sini, nak? Tidak, Bu. Ya, nah, Budi, Ibu ingin tanya, sekolah kita itu mulai pukul berapa ya, nak? Jam 7, Bu. Jam 7. Terus tadi Budi pukul berapa katanya, nak? 7.30. 7.30. Itu artinya bagaimana? Terlambat. Budi menyadari ya, kayak terlambat ya, nak ya? Begini nih Budi ya. Semua orang, ibu, Budi, itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ibu ingin tanyakan, kenapa sih tadi Budi bukan terlambat? Tidur kemalaman. Kenapa Budi tidur kemalaman? Karena main game. Main game sehingga Budi tidur kemalaman, jadinya terlambat. Begitu ya. Nah, Budi masih ingat tidak sih keyakinan kelas yang kita buat minggu lalu itu sama teman-teman di kelas? Bu, salah satunya Disiplin waktu, ya. Nah, Budi menyadari disiplin waktu itu penting tidak sih, nak? Penting ya. Disiplin itu penting. Nah, kira-kira apa yang akan Budi lakukan agar tidak terlambat lagi? akan mengurangi main game dan tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Budi ya meyakini ya itu ya akan melakukan tidur lebih awal dan kurangi main game ya. Sekarang Ibu ingin tanyakan, kapan sih Budi akan melakukannya? Mulai hari ini. Dari ini ya, Budi akan melakukannya ya. Ya. Ya, Ibu yakin Budi mampu melakukannya karena Ibu yakin Budi adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Ya, semoga Budi menjadi murid yang dapat membanggakan. Oke Budi, yakin ya kan Budi? Oke, sekarang Budi bisa kembali ke kelasnya. Oke? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budi dari SD Negeri 1 Lampung, kelas 5. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bu Ili.
terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Om Santi Santi. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Saya mengajak siswa saya, yaitu siswa di kelas 2, untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dimulai dengan menjelaskan apa itu pengertian keyakinan kelas. Kemudian, seluruh siswa menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka percayai dalam sebuah kertas sticky note. Kemudian, kami melakukan diskusi sehingga didapatkanlah keyakinan-keyakinan kelas yang akan kami gunakan selama setahun ke depan. Kemudian, keyakinan kelas itu saya tempel di tembok yang mudah dibaca oleh para siswa saya, sehingga mereka selalu ingat dan menerapkan keyakinan-keyakinan yang mereka percayai.